Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tadi jemaah subuh yang berbahagia. Saya tidak memberikan tausiah, tetapi ini menjelaskan beberapa hal supaya masalah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman tadi menjadi lebih jelas bagi kita sekalian. Karena masalah fikih sulit untuk tausiahkan, karena masalah hukum harus dijelaskan secara rinci dan secara rinci. Hadirin sekalian, sebenarnya kita tahu bahwa zakat itu di dalam kitab tadi kita itulah yang dikatakan al-hukum, yaitu tumbuh berkembang. Jadi ciri daripada zakat itu berkembang. Jadi kalau kita punya rumah, walaupun kita ini besar, kalau kita tempati sendiri itu nggak dikeluarkan zakat. Tapi walaupun kita punya rumah kecil-kecil, kalau kita kontrakan, berkembang hasilnya, tumbuh pendapatan kita, maka kalau kita sudah mendapatkan perolehan itu sampai satu besar, ya, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi urut bicara itu zakat perniagaan. Kemudian zakat perniagaan itu menampung daripada jenis-jenis barang yang berkembang tapi tidak termasuk kepada pokok masalah. Tidak termasuk pokok masalah. Jadi misalnya zakat tanam-tanaman itu ini ditentukan hanya gandum dan padi. Bagaimana kalau sayur-sayuran tadi dikatakan oleh Saudara Rahman, karena kalau sayur-sayuran, ya kan sayuran tidak termasuk makanan pokok, ya. Tapi kalau kita tiap hari itu dagang kita sayuran itu satu truk gitu, ya satu truk gitu ya. Yang lain satu bulan sudah sampai melebihi daripada dagang beras mungkin, ya. Maka tidak termasuk di dalam zakat tanam-tanaman sayur-sayuran itu. Walaupun sayur-sayuran itu sama, tapi masuk pada zakat perniagaan, zakat dagang, zakat usaha. Ya. Jadi begitu kaidah yang berlaku di dalam ketentuan zakat. Juga ada kata madu. Madu itu dari sari tanaman, sari daripada bunga yang tumbuh di nempel di tanaman itu. Ya dipakai rumah-rumah, rubahnya kemudian bertelur, kemudian warna madu. Kalau madu itu masuk apa itu ya? Masuk tanaman apa hewani ya, karena itu dari binatang. Dia bilang katanya madu itu ya itu bisa dimasukkan tanaman. Kalau Abu Hanifah itu masuk untuk zakat gitu ya. Tapi menurut saya tidak, dikatakan itu hanya gandum sama padi, ya. Itu makanan pokok, itu bukan makanan pokok, ya, dan pokok. Jadi oleh Abu Hanifah apa saja, ya, yang tumbuh dari tanaman itu kemudian bisa keluarkan madu, bisa, ya, keluarkan bunga, misalnya bunga ya. Nah bunga nggak ada bunga itu ya, bunga kan tanaman juga, tumbuh-tumbuhan juga ya. Maksudnya bunga itu bukan main di rawa-rawa itu. Rata-rata orang yang dagang di rawa-rawa semuanya sudah pada haji. Kalau di kita istilahnya itu, dan satu malam sudah habis itu dagangan apa kembangnya itu. Itu kalau menurut Abu Hanifah, ya, dan Imam Malik itu kena zakat itu, tapi zakatnya dan masalah zakat perniagaan. Tapi kalau Abu Hanifah enggak itu bukan ibadah itu ya. Tanaman yang tumbuh dari bumi itu juga kena zakat itu, kena zakat juga. Zakat apa? Jadi zakat tanaman kata Abu Hanifah. Jadi begitu luasnya bahasa daripada kita fikih itu ya. Ya, jadi apa-apa yang tumbuh di bumi ini menurut Imam Abu Hanifah itu harus dizakati itu. Zakat tanaman yang tumbuh di bumi. Yang tumbuh di bumi itu bisa biji-bijian, bisa dari sayuran, bisa kembang-kembang itu ya.
Karena umumnya daripada ayat ataupun hadis yang ada di dalam Al-Quran. Wabima akhrajna lakum minal ardi, dan apa-apa yang kami tumbuhkan untuk kamu sekalian minal ardi dari bumi, dari tanah, dari apa tanahnya. Jadi semuanya yang tumbuh itu zakat. Jadi tidak masuk ke perdagangan itu termasuk zakat tanaman juga. Kalau zakat tanaman kan, zakat tanaman kan ada kaidahnya itu, ada nisabnya, ya. Nisabnya beda sama tijarah. Kalau perdagangan kan nanti kita akan sampai, ya, zakatnya itu kan 2,5%, 1/40, ya, 2%. Sedangkan kalau tanaman tidak, kalau disiram dengan biaya, ya, pakai kuli kita irigasi gitu, ya, itu ternyata 5%. Tapi kalau ada hujan kita hanya nunggu hujan turun, atau mungkin kita menyodek sedikit selokan kemudian masuk ke sawah kita, kemudian tumbuh tanaman-tanaman kita, ya. Nah, itu 10%, ya, 10% karena, ya. Jadi kalau pakai biaya, ya, zakatnya lebih kecil. Tapi kalau nggak pakai biaya menjadi lebih besar, ya, karena kita nggak pakai biaya apa-apa, pakai tenaga yang berlebihan. Nah, beda, dalilnya beda antara perdagangan dengan dalilnya zakat tanaman, berbeda. Ya. Nah, dari ini sekalian, ya, jadi zakat itu cirinya adalah tumbuh, ya, berkembang. Karena itulah, ya, Allah memberikan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan zakat. Kemudian barakah, suci, ya, barakah. Jadi karena kita yang membantu orang, memberikan sebagian harta kita untuk orang ulama, ya, dari selapan asnaf itu, ya, maka ada keberkahan dari Allah, ya, karena kita berbagi rezeki Allah kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian dari karena zakat itu pula bisa mensucikan jiwa kita dan mensucikan harta kita. Ini yang perlu diingat, ya. Janganlah kita niat dipikir kalau kita mengeluarkan zakat itu harta kita berkurang. Jangan berkurang, harta itu punya Allah, kita hanya dititipkan saja. Jadi kalau kita keluarkan itu, ya, kita memenuhi amanah yang diberikan Allah kepada kita, ya, kita keluarkan lah, ya. Sehingga harta kita menjadi suci. Karena suci, harta kita menjadi berkah. Karena berkah, maka insya Allah akan membawa kehidupan kita yang lebih tenang. Kita yang kita cari hidup ini berkah, bukan yang banyak. Banyak kalau nggak berkah, ya kita nggak tenang. Ya, walaupun sedikit, tapi kalau berkah tenang, kita makan tenang, hidup tenang. Kayak petani pagi-pagi nyanyi sampai naik kebun juga tapi nyanyi. Padahal pendapatannya cuma sedikit, tapi umurnya panjang-panjang kan. Orang kota karena banyak pikiran, ya, itu umurnya nggak seperti orang petani namanya. Ya, berangkat haji pada petani tadi umurnya 95, 97, ya. Insya Allah, ya, kemarin yang meninggal banyak banget yang bilang karena telat mengirim makannya, produksi logistiknya telat, sementara jemputan juga telat lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang tepat. Kemudian juga tinggi pada zakat itu karena dia memberikan, membagi harta membagi rezeki kepada orang lain, ya. Ini, ya, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat umum. Jadi ini masyarakat umum. Jadi bukan main potensi zakat itu, ya, dalam kehidupan kita sebagai manusia itu. Sudah kita diberikan zakat, kita menjadi tumbuh, menjadi berkembang, menjadi mensucikan diri, mensucikan jiwa kita menjadi sombong karena kita peduli dengan orang lain, ya. Pada hakikatnya orang yang tidak mau zakat itu orang kikir, ya. Orang kikir itu rugi sendiri. Rasulullah sampai tidak mengakui sebagai umatnya orang kikir, pada orang kikir itu. Ya. Laisa minna tidak termasuk umatku, kata Nabi. Itu tidak diakui. Laisa minna. Mana masyabihan, orang yang tidur dalam keadaan perutnya kenyang. Wajaruhu jai'an bahwa ya'aduhu. Wajaruhu dan tetangganya kiri kanannya aja, ya, jai'an, perutnya lapar.
nanti dia malas dia saya ini malas nggak boleh begitu ya. Itu rezeki itu dari Allah, rezeki itu punyanya Allah, kita akan titipkan aja. Kita mati juga kita bawa, mati juga nggak kita bawa, ayahnya mereka nggak kita bawa itu mati. Dia hanya 2 meter sebutan itu, kita hanya mahal karena itu dikerawang, katanya 1 meter 40 juta itu ya. Ya Allah. Jadi inilah ya masa-masa tujuan sosial daripada zakat yang harus kita selesaikan bersama. Dinamakan zakat juga karena di dalamnya terkandung harapan. Dengan berzakat ini juga ada harapan ya, ada harapan untuk beroleh berkah dari Allah, untuk beroleh kesucian harta ya dari usaha-usaha ini dan menghasilkan berbagai manfaat yaitu dengan kemaslahatan semua orang-orang yang doa kita berbahagia ya, yang kaya saya kepada yang miskin ya menjaga kepada orang yang kaya. Insya Allah sih orang kaya setidaknya orang miskin dia dijaga oleh orang miskin. Tidak hanya dirinya keluarganya juga dijaga orang miskin ya. Nah, kemudian diberikan sama-sama. Kemudian menghasilkan doa. Orang yang berzakat itu didoain orang yang terima zakat. Ya, itu ya. Ini di surat Al-Taubah ayat 3 dikatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan", ambillah. Ini untuk pemerintah ya. Untuk pemerintah. Yang orang yang tidak mau berikan dalam negara Islam, orang yang tidak mau memberikan zakat itu boleh dipaksa oleh pemerintah. Tapi bukan diambil pemerintah, tapi kalau disalurkan ya, salurkan secara paksa pada mereka-mereka yang berzakat itu. Tutahhiruhum ya, mensucikan orang yang berzakat. Watuzakihim ya, bersama ya, membersihkan dan mensucikan kata mereka. Washolli alaihim ya, dan doakanlah. Jadi orang yang kasih zakat itu diperintahkan oleh Al-Quran, doakan orang yang berikan zakat itu ya. Doakan ya, mudah-mudahan diberikan ibarat rezeki, mudah-mudahan digantikan oleh Allah, manfaatkan dari Allah. Inna sholataka sakanun. Semuanya doanya orang yang menerima zakat kepada orang yang berzakat itu sangat menenteramkan hatinya. Itu sudah diberikan, dia dapat pahala dari zakatnya itu ya. Kemudian didoain oleh orang yang susah. Doanya orang susah itu Allah makbul. Orang yang susah, yang kesulitan itu jangan dianiaya itu ya. Iya kabar mazlum ya. Janganlah kau sekali menyakiti orang yang teraniaya, karena doanya itu laisa bainahu wa bainallah hijabun. Tidak ada jarak sedikit pun antara orang yang teraniaya dan Allah, itu dekatnya. Kalau dia misalnya angkat-angkat berdoa akan kita ini jelek, alhamdulillah, mungkin kita akan celaka. Makanya ya, orang yang susah itu kita harus dibaiki. Sekalian yang saya tambahkan di sini hanyalah pendapat daripada para ulama, ya, ulama mengenai masalah zakat tanaman. Pendapat para ulama mengenai masalah zakat tanaman ini, bahwa para ulama ijma sepakat, ya, tidak ada satupun yang berbeda. Ya. Sepakat tentang apa? Tentang wajibnya zakat kepada jenis-jenis tanaman tertentu. Ya. Jenis-jenis tanaman tertentu itu tidak lain adalah makanan pokok yang mengenyangkan, yang tahan lama adalah gandum sama padi. Gandum mungkin di negara luar kita, padi kalau di tempat kita. Dulu di India itu makanannya sagu, makanan pokoknya sagu, jadi kalau zakat ya sagu. Tapi sekarang orang India tidak ada yang makan sagu, punya beras. Ya, makan tadi mungkin ya masih susah kan, makan sagu itu awal-awal dia baru bisa dibelah ya, dan makan beras. Dulu di Madura itu zakatnya itu jagung, tapi sekarang orang Madura sedang makan padi, makan beras, makan jagung ya. Dulu saya sama kalau zaman peralihan zaman ekspor itu sempat makan bulgur karena beras mahal. Ya bulgur ya, zakatnya bulgur ya. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya berkata. Datang kalau ini masih ngalamin makan bulgur. Ya, makan bulgur makan sapi, makanan sapi. Soalnya vitaminnya lebih banyak sama kamu gitu. Cuma tak enak. Sudah makanya pakai ikan asin. Pakai tempe nggak salah gitu. Nah ya. Jadi ijma ulama itu sepakat ya, tentang makanan pokok
tadi gandum atau panis panasnya ada yang tidak setuju ya. Karena dikuatkan oleh hadis ya, dikuatkan oleh hadis yang yang sangat jelas ya, hadisnya itu bahwa yang tidak ada khilaf itu adalah gandum dan kemudian ulama berselisih ya, terhadap zakatnya terhadap tanaman-tanaman yang tumbuh dari bumi ya, yang bukan makanan pokok yang disebutkan tadi gandum sama padi ya, tetapi dia juga sebagai bahan makanan masyarakat. Walaupun dia bukan makanan utama, bukan gandum atau padi, tapi kalau kita makan kita kenyang. Singkong misalnya, jagung misalnya ya. Ya, walaupun itu bukan makanan pokok kan kita kenyang juga kan ya. Nah ini yang ulama mengatakan itu juga bisa kasih dong itu ya. Sementara yang berpendapat yang pertama tadi ya, hanya 2 jenis saja gandum dan padi, mengatakan itu termasuk barang dagangan itu kita tijarah itu, meskipun dia bukan makanan pokok. Nah ini terutama pendapatnya Hasan Basri ya, At-Tauri dan Syafi'i. Tidak wajib zakat kecuali hanya pada jenis-jenis tanaman yang sudah secara tegas disebutkan dalam nas ya, di dalam yaitu gandum dan padi. Kalau buah-buahan itu kurma, anggur dan anggur gede. Kemudian Abu Hanifah, ini untuk pengayaan pemahaman saja ya. Kata Abu Hanifah wajib zakat pada semua yang tumbuh di bumi. Semua yang tumbuh di bumi, tanaman-tanaman ini ya tidak ada bedanya, baik sayur-sayuran dan lain-lain ya. Kecuali kan rumput, kayu-kayuan dan pohonnya tidak berbuah ya. Kalau memang tidak berbuah ya nggak dizakatkan ya. Tapi kalau masih ada buahnya, masih ada hasilnya, dizakatkan. Kenapa? Karena dalilnya yang ada, dalilnya itu di hadis juga umum sifatnya 5. Seperti samahu, apa-apa yang mendapat siraman dari langit kayak hujan ya, al-usru ya, keluar zakatnya seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i bagaimana? Ya, Imam kita Imam Syafi'i wajib zakat apa yang tumbuh di bumi dengan syarat merupakan makanan pokok. Kembalinya ke gandum romadina ya. Dapat disimpan lama. Jadi kalau tomat kan nggak bisa disimpan lama kan ya. Nggak busuk pasti. Walaupun kita makan kenyang, tapi kalau tidak bisa disimpan lama nggak dimasukkan harus Syafi'i sebagai wajib zakat. Ya. Kemudian Imam Ahmad bagaimana? Wajib zakat ya pada setiap tanaman yang tumbuh di muka bumi, baik berupa biji-bijian atau buah yang dapat kering dan tahan lama, baik berupa makanan pokok seperti gandum atau padi, biji-bijian seperti kacang-kacangan, biji-biji pena ini hampir sama dengan pendapatnya Imam Ahmad. Jadi biji-bijian itu kacang ini juga wajib dizakatkan sebagai zakat tanaman. Ingat ya, zakat tanaman dengan zakat tijarah, zakat tanaman itu hanya berkisar antara 5% sama 10%. Ya, 5% kalau pakai irigasi, pakai biaya, ya, pengairan pemeliharaannya, 10% kalau ada hujan, itu bedanya. Sedangkan urut di tijarah, kalau tidak dimasukkan sebagai zakat tanaman, maka dia dianggap perdagangan. Kalau perdagangan ada 1/4, kalau 1/40 atau 1/5% itu bedanya. Saya kira ini saja hadis sekalian yang saya sampaikan ya, tentang pengayaan materi saja, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.